Dan berarti kalau dari hari Minggu itu kita harus siap buat memuji dan menyembah Tuhan. Coba yang sekarang lagi duduk nih, kita sama-sama berdiri yuk dari bawah. Coba, Laskar Kristus. Yes! Semoga semuanya udah saling berdiri ya. Nah, karena Kak Jini nggak bisa melihat semuanya nih yang ada di sana, tapi Tuhan melihat. Sekarang kita mau sama-sama nyanyiin KSIH. Kasih itu apa sih adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Coba cari mama papanya, cari kakaknya ya. Bertiga. Udah ketemu belum? Seperti kasih Yesus. Coba lebih semangat lagi adik-adik ya. KSIH. Kasih. Lebih semangat lagi KSIH. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Berdua. Seperti kasih Yesus. Aku anak raja. Sama kita katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ayo sama-sama kita katakan lebih semangat lagi ya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Ayo, adik-adik aku anak raja lagi ya, biar kita benar-benar memuji Tuhan baru kali ini. Ayo, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Coba lebih lambat Kak. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Lebih cepat. Dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang selesai tadi. Sebelum kita masuk ke penyembahan, kita coba nyanyi dulu kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus
indah, oh indah. Lebih dari pelangi, lebih indah dari pelangi. Indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Coba dari awal adik-adik. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, karena kita udah selesai puji Tuhan, coba adik-adik tos ke 5 orang di rumahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita mau siap-siap buat menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah boleh duduk. Ayo adik-adik, mari kita fokuskan hati kita. Kita siapkan hati kita buat menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah yang setia Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, besar dari kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Adik-adik kita sama-sama katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu.
atas berkat-Mu sehingga kita bisa memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Berkati kita Tuhan supaya kita mendapatkan berkat dan berlimpah-limpah dari-Mu Tuhan. Dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan apa kata firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ayo semuanya, sekarang kita siap-siap buat dengerin firman Tuhan. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Gak kerasa ya semua, hari ini udah hari Minggu. Sudah waktunya buat kita dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum dengerin firman Tuhan, kita perkenalan dulu yuk. Halo semuanya, nama aku Laila. Halo, aku Kara. Jadi, tema firman Tuhan hari ini apa ya, Kar? Tema hari ini adalah Aku Anak yang Setia. Teman-teman, apa temanya hari ini? Iya, benar. Aku anak yang setia. Sebelum kita mulai firmannya, kita berdoa dulu yuk. Tutup matanya dan lipat tangannya ya, teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada kita. Dan supaya kita bisa menerima berkat-Mu Tuhan. Dan berkati kita semua supaya kita bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berkati tiap-tiap kami Tuhan, supaya Engkau beri berkat yang benar-benar berlimpah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jadi seperti yang tadi Kara sudah bilang, tema hari ini adalah Aku Anak yang Setia. Jadi sekarang kita mau belajar buat jadi anak yang setia. Kita semua tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Ia sangat sayang kepada kita. Tapi ada banyak orang yang tidak bertahan dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Contoh yang tidak setia itu seperti apa ya? Begini, untuk contoh yang tidak setia, kita bisa lihat di dalam Alkitab, yaitu adalah Raja Salomo. Ini adalah sikap yang tidak baik, teman-teman. Jadi jangan dicontoh ya. Kita bisa lihat di Alkitab di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Nanti boleh dibaca sendiri ya. Kita semua pasti tahu kan siapa itu Raja Salomo? Dia itu adalah raja yang berhikmat. Tuhan sudah memberikan hikmat yang begitu luar biasa kepada Salomo. Tapi Raja Salomo malah melanggar perintah Tuhan. Dia menikahi wanita-wanita yang tidak mencintai Tuhan. Sehingga Salomo pun menyembah ilah-ilah atau dewa-dewa yang sama seperti istri-istrinya. Karena ketidaksetiaan ini, Tuhan membiarkan kerajaan Israel terbelah menjadi dua di bawah pemerintahan anaknya Salomo. Ih, seram ya teman-teman. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus terus setia sama Tuhan. Oh iya, aku tahu orang lain selain Salomo di Alkitab dan tidak setia sama Tuhan loh. Wah, siapa tuh orangnya? Jadi, orangnya itu adalah Hizkia. Jadi, Hizkia merupakan seorang raja. Jadi, waktu itu ia jatuh sakit seperti yang terlihat di gambar. Tapi, dengan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, Hizkia bisa sembuh. Wah, keren sekali ya. Awalnya, dia memerintah dengan baik dan takut akan Allah. Namun, pada akhir hidupnya, Hizkia menjadi sombong. Dia lupa bahwa segala kekayaan yang ia miliki, bahkan hidupnya, adalah pemberian dari Tuhan. Bukannya meninggikan nama Tuhan yang sudah memberkati dia, yang sudah memberikan segala yang dibutuhkan, Hizkia malah memamerkan segala yang ia miliki kepada utusan Raja Babel. Akibatnya, seluruh barang yang ia pamerkan diambil oleh orang Babel dan dibawa ke negeri mereka. Ih, seram banget ya. Iya. Aku jadi ingat satu orang lagi. Siapa tuh? Namanya adalah Gehazi.
Dia itu adalah hamba Elisa. Dia sedang mengabdikan dirinya kepada Allah dengan sangat baik. Tapi keserakahan menguasai hatinya. Akhirnya dia berani berbohong kepada Elisa untuk mendapatkan harta benda dari Naaman. Akibatnya penyakit kusta Naaman berpindah ke tubuh Gehazi. Aku gak mau kayak gitu. Iya, kita jangan seperti itu ya. Kita harus mencontoh Daud. Tuhan menggenapi janjinya kepada Daud karena Daud sudah setia kepada Tuhan dengan cara menyelamatkan Yoas dari Ratu Atalia yang kejam. Selain Daud, Elia juga adalah contoh yang baik loh teman-teman. Elia bisa bertahan melewati bencana kelaparan karena Tuhan memelihara Elia dengan mengirimkan bantuan dengan burung gagak dan juga seorang janda. Ketidaksetiaan itu bukan cuma menghambat berkat dari Tuhan, tapi juga mendatangkan penghukuman. Tapi untuk orang-orang yang setia kepadanya, pasti akan Tuhan pelihara. Makanya yuk, kita setia sama Tuhan ya teman-teman. Walaupun umat manusia suka tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu setia kepada umatnya dan juga kepada janjinya. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan seharusnya dihukum di dalam perapian kekal, Tuhan masih datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Makanya you guys, kita belajar menjadi anak yang setia. Shalom semuanya, sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan ya. Ayat hafalannya kali ini dibagi 2 kelas. Yang pertama buat kelas kecil dan yang kedua buat kelas sedang dan besar ya. Nah sekarang kita hafalin ayat hafalan buat kelas kecil dulu. Ayo yang kelas kecil siap-siap ya. Kita sama-sama buka Mika 6 ayat 8b. Coba dibuka kitabnya ya. Sekarang kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, menciptai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Coba sekali lagi ya adik-adik. Buat yang kelas kecil, kita jangan sampai lupa baca alamatnya. Yuk, 1, 2, 3. Mika 6 ayat 8b. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Nah, sekarang buat kelas setengah dan besar. Buat kelas setengah dan besar, ayat hafalannya diambil dari Mika 6 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ayo kelas setengah sama besar, sekali lagi ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. Jangan lupa dihafalin ya semuanya. Terus nanti dikirim. Semangat hafalin. God bless. Oke, sekarang kita udah selesai firman Tuhan, pujian dan penyembahan sama ayat hafalannya. Sekarang kita mau tutup ibadah hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup matanya ya. Jangan ada yang ngintip, Tuhan ngeliatin loh. Ayo, sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah memberkati kami Tuhan dari awal ibadah sampai akhir ibadah hari ini.
Engkau berkati Tuhan supaya setiap anak-anak sekolah minggu di rumah bisa Engkau berikan berkat-berkat yang berlimpah Tuhan, supaya setiap firman yang tadi mereka sudah dengarkan, mereka bisa terapkan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Engkau berkati terus Tuhan, supaya apapun yang mereka lakukan juga semuanya bisa berhasil. Engkau berkati setiap pendidikan mereka Tuhan, yang ada di rumah. Engkau terus tutup bungkus Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan, supaya kami semua nanti bisa beribadah offline Tuhan, dan bertemu dengan teman-teman kami semua Tuhan, memuji dan menyembah Engkau bersama. Engkau berkati terus Tuhan, setiap apapun yang anak-anak sekolah minggumu lakukan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, Engkau sungguh baik. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.